Apa itu RICE? Baik lagi di channel Jari Cipot. Di video kali ini aku mau bahas gimana cara penanganan pertama untuk cedera pas kita lagi olahraga. Lebih tepatnya kita lagi main basket. Metode yang bakal kita pakai untuk penanganan cederanya kali ini adalah kita menggunakan metode RICE atau R-I-C-E. Apa itu RICE? R adalah rest atau istirahat, I-nya dari ice atau S ya, dikompres dengan S. C, compression atau ada penekanan atau dibalut. E-nya adalah elevation. Elevation ini agak diangkat melebihi jantung. Oke, video ini disponsori oleh Revolt Apparel. Ini dia. Revolt Apparel menyediakan pembuatan jersey printing atau bordir dan sablon ya, untuk kegiatan kalian, untuk olahraga kalian. Ada basket, sepedaan, sepak bola, dan lain-lain. Bisa custom dan free design. Jadi kalau kalian nggak punya desain, jangan khawatir, kontak aja langsung Revolt Apparel untuk dapetin free design dari Revolt Apparel. Silahkan cek Instagramnya. Apabila ada pertanyaan lanjut, langsung dikontak saja. Cedera apa sih yang sering terjadi pas kita basket tuh ya? Cedera misalnya kita benturan, terus lebam, kena sikut di bagian lengan, atau kena ke dengkul atau ke suntik atau ke lutut bagian paha biasanya, atau bagian rusuk berbenturan dengan siku atau pas rebound. Atau yang paling sering terjadi adalah cedera ankle atau kesleo bagian mata kaki. Dan yang lebih parahnya biasanya cedera lutut, misalnya mengarah ke ACL, MCL, PCL, dan lain-lain, mengarah ke ligamen atau ke meniskus. Di sini yang mau tak bahas adalah cedera-cedera minor ya, cedera-cedera ringan yang tidak begitu parah. Apa yang harus kita lakuin? Cedera parah pun juga bisa dilakuin untuk penolongan pertama ya, untuk metode RICE ini. Jadi yang pertama adalah rest. R-nya adalah rest, yaitu kita harus istirahatkan dulu, langsung jangan dipaksain. Nggak ada metode no pain no gain di sini tuh, nggak ada. Jadi kalau kita terjadi cedera, istirahat dulu sekitar 24 jam sampai 48 jam ya, sekitar 2 hari. Jadi istirahat ini untuk mempercepat recovery-nya, jadi biar tidak menambah buruk jaringan-jaringan yang terluka. Misalnya kita terjadi terjadi ankle ya, kesleo, untuk sprain ankle, kesleo mata kakinya, istirahatkan dulu, jangan dipaksa lagi untuk beraktivitas. Itu biar tidak ada luka yang lebih di dalam mata kaki tersebut. Kalau kita maksain untuk tetap ngelakuin kegiatan atau tetap maksain buat lanjut beraktivitas basket misalnya, itu akan memperlama waktu recovery-nya, memperlama waktu penyembuhannya, dan akhirnya yang sering terjadi tuh sering kambuh ankle-nya, baru kesenggol dikit langsung sakit dan lain-lain. Terus lanjut ke step kedua, yaitu ice atau icing, kompres pakai es ya. Jadi ini dikompres atau biasanya direndam es, tapi kalau nggak tahan ya pakai handuk, bisa dikompres es pakai handuk biar nggak terjadi frostbite kalau misalnya berbenturan langsung. Kalau misalnya direndam harus ada airnya untuk mediatornya. Jadi fungsinya dikompres es ini untuk mengurangi pembengkakan dan mengurangi rasa sakit tentunya. Jadi kompres esnya waktunya sekitar 15-20 menit. Nanti diulangin sehari, bisa dijeda tiap 2 atau 3 jam kompres lagi, 2-3 jam kompres lagi. Atau yang biasanya sering tak lakuin, yang biasanya kalau misalnya aku kena cedera, yaitu kompres es, atau misalnya mata kaki aku rendam pakai ember, ada es batu di situ, 15 menit aku angkat, tak diemin 5 menit dulu, masukin lagi, begitu diulangin 3 kali. Dan hasilnya memang lebih cepat daripada dipijat. Terus yang ketiga adalah compression atau dikasih sedikit tekanan. Jadi kayak dibalut misalnya pakai elastic bandage yang warna coklat tuh, yang biasanya banyak banget ditemuin di apotik, atau pakai tapping misalnya, atau pakai hard tape
atau yang warna putih tuh, yang mereknya Mueller tuh, namanya lupa saya. Itu bisa, jadi biar stabil, tidak banyak gerak. Jadi bagian yang terluka, misalnya saya ambil contohnya adalah kesleo kaki ya, jadinya kesleo mata kaki, jadinya biar tidak banyak bergerak, tidak banyak movement. Yang kalau misalnya terjadi banyak movement nanti bisa nggak sembuh-sembuh gitu, memperlambat recovery-nya. Tapi saat membalut jangan terlalu kencang ya, apalagi sampai kakinya bengkak. Maksudnya itu bukan di bagian lukanya ya, maksudnya di bagian bawahnya mulai ada kayak swelling itu, agak membengkak atau bahkan mati rasa atau berwarna biru. Itu jangan sampai, berarti itu tandanya terlalu kencang saat compressionnya. Jadi lebih baik dikurangin lagi atau diset ulang atau pakai elastic bandage, jadinya bisa adjust sendiri. Terus yang step keempat adalah elevation. Elevation ini diangkat, diangkat lebih dari level jantung kita. Jadi kalau misalnya pas lagi dikompres, nah itu boleh juga kaki kita tuh agak lebih, kita sambil baringan, mata kakinya agak diangkat, diganjel pakai bantal atau pakai kursi kecil atau kursi empuk, biar levelnya tuh tidak setara dengan jantung. Jadi elevation ini fungsinya bisa juga untuk mengurangi rasa sakit, terus mengurangi pembengkakan atau getaran-getaran yang kayak kontraksi gitu. Jadi karena dia akan memperlancar aliran darahnya gitu. Jadi metode RICE ini adalah metode pertolongan pertama. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman pelatih atau teman-teman pemain atau yang masih latihan atau yang baru latihan atau yang sudah profesional, kalau terjadi cedera langsung sebisa mungkin dilakukan metode RICE untuk satu, untuk mempercepat nanti recovery-nya, dua, biar tidak bertambah buruk cederanya. Pokoknya biar nggak tambah buruk lah ya cederanya, tidak memperburuk cedera itu. Setelah metode RICE dilakukan, baru bisa ke dokter atau ke fisioterapis atau ke dokter yang khusus untuk cedera atau dokter fisio misalnya, untuk mengetahui apakah cedera tersebut perlu dilakukan penanganan lebih atau cukup dengan metode RICE yang dilakukan berulang-ulang sampai nyerinya hilang. Namun apabila terjadi cedera yang cukup serius, yang pasti terlihat ya cedera yang serius gimana, tetap lakuin RICE, namun langsung sesegera mungkin dibawa ke medis atau dibawa ke dokter, dibawa ke rumah sakit, klinik atau ke dokter fisioterapis. Nah, pasti kan dari teman-teman banyak yang nanyain ya, kalau kenapa kok pakai es, kenapa kok nggak dikasih counter pain atau balsem atau hot cream atau something. Kenapa kok kalau kita kesleo atau cedera, kenapa kok nggak boleh dipijat, nggak boleh diurut? Ada pertanyaan juga, kalau misalnya kita cedera itu lebih baik ke dokter atau ke fisioterapis. Ada pertanyaan juga, apakah metode RICE ini cukup efektif untuk penanganan pertama pada cedera? Nah, ini aku kemarin udah sempat wawancara sama fisioterapis timnas yang kemarin SEA Games. Jadi beliau megang tim untuk tim ice skating kalau salah ya. Beliau adalah Bapak Haris Budi Setiawan. Kebetulan karena ini lagi ada physical distancing, jadi aku nggak bisa langsung ketemu sama beliau untuk wawancara. Jadi ini wawancaranya via WhatsApp. Berikut ini adalah jawaban beliau dari pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Itu tadi adalah jawaban langsung dari beliau, dan menurut beliau metode RICE cukup efektif untuk membantu penanganan pertama pada cedera. Nah, bagi teman-teman yang sekarang lagi exercise from home, jadi latihan di rumah, tetap jaga diri, karena apabila terjadi cedera, jangan lupa gunain metode RICE. Jangan dipijat, jangan dikasih balsem, tapi menggunakan
rise. Istirahat, kompres es, dibalut, ditekan, compression, dan elevation. Tetap jaga diri, tetap latihan, semangat. Terima kasih sudah nonton video dari Jari Mas Cipot. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi-bagi ke teman basket lainnya juga boleh, atau ke teman-teman olahraga yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.